solihah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga puasanya masih tetap semangat dan kuat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan sanlat hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustazah Khairyah. Kita akan bahas kewajiban puasa dan rukunnya. Insya Allah semoga menambah ilmu dari anak-anak semua yang ada di rumah. Ya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, bi khairin nu'minu billahi wa nuhibbul Qur'an. Iya, kita kan sekarang lagi bulan suci Ramadan nih Ustazah. Kenapa sih kita diwajibkan berpuasa? Kita diwajibkan berpuasa karena kita sebagai seorang muslim dan itu adalah perintah dari Allah. Nah, seperti Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata Allah apa? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi itu sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim harus berpuasa. Oke, jadi puasa itu hukumnya Wajib. wajib. Kalau tidak berpuasa berarti Dosa. berdosa. Wah, karena tadi Allah sudah sebutkan ya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Terus Ustazah, emang puasa itu apa sih artinya? Puasa itu artinya menahan, ya, menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Mulai dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi di tengah jalan kita nggak boleh berbuka karena mulainya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi 1 hari penuh ya puasanya. Jadi dari pagi ya subuh ya, Ya, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari sampai maghrib. Maka kita seharian itu puasa ya, tidak makan, tidak minum, terus harus menahan hawa nafsu, harus tidak menawan hawa nafsu marah-marah. juga. Berarti bukan tidak makan tidak minum aja ya, Iya. juga menawan hawa nafsu. Oke. Lalu kalau begitu syarat wajib puasa itu apa sih? Syarat wajib puasa itu pertama seorang muslim, ya, seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian kedua apa? Kedua orang yang sudah baligh, ya, artinya orang yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Ya, jadi yang baligh misalkan yang perempuan sudah haid, ya itu wajib berpuasa. Jadi ketika dia sudah baligh, sudah haid tidak berpuasa, maka hukumnya berdosa, ya. Jadi kemudian pertama seorang muslim, kedua balik, ya, berakal sehat, ya. Jadi orang yang berakal sehat, orang gila boleh nggak puasa? Ya nggak boleh, orang dia nggak sehat akalnya, jadi harus yang berakal sehat, ya. Kemudian dia mampu, ya. Mampu itu apa? Mampu untuk berpuasa. Kalau misalkan contohnya orang yang sudah tua banget tuh, dia nggak bisa puasa, ya nggak apa-apa, ya, karena dia sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka nanti harus bayar fidyah. Kemudian orang yang sedang hamil, nah, orang yang sedang hamil karena dia mual sekali, dia takut nanti bayinya juga terkena sakit gitu, maka itu boleh berbuka. Kemudian untuk siapa lagi? Orang yang sedang sakit, orang yang sakit boleh berbuka, ya. Jadi tadi apa saja syarat wajib, coba nanti Anda semua di rumah ya dicatat ya, ditulis. Yang pertama muslim, kemudian baligh, kemudian berakal, ya, kemudian mampu ya, untuk menunaikan ibadah puasa. Kemudian tahu waktu awal puasanya. Jadi jangan sebelum puasa kita sudah puasa duluan deh, gitu. Jadi waktunya kita lihat dulu, oh ini sudah masuk waktu puasa, berpuasa. Makanya nanti ditentukan ya dengan melihat hilal, melihat bulan. Betul. Jadi kalau sudah mulai masuk waktu berpuasa, maka kita semua wajib berpuasa. Nah, kemudian
kalau rukun puasa itu apa saja Ustazah? Kalau rukunnya pertama ya harus niat ya. Niat Kita niat dulu. Bagaimana niatnya? Jadi ketika setelah sahur kita niat dulu. Niatnya apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat aku puasa esok hari untuk menunaikan puasa di bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala ya. Jadi harus karena Allah ya. Jadi jangan karena orang tua. Yang pertama ya, rukunnya niat. Nah, kemudian apa lagi Ustazah? Kemudian menahan untuk membatalkan puasa ya. Jadi apa sih yang membatalkan puasa itu ya? Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau kita sengaja makan, sengaja minum, maka puasanya batal. Ya, kemudian misalkan gak ada orang, pura-pura nih kita minum di kamar mandi gitu. Itu gak boleh juga karena itu membatalkan puasa. Kemudian apa lagi? Apa nanti ketika membatalkan puasa itu dia makan dan minum. Kalau haid. Nah, kalau haid bagi yang perempuan nifas yaitu boleh berbuka ya. Jadi itu batal puasanya kalau dia sedang haid. Kemudian kalau untuk orang dewasa ya ini ya. Jadi yang yang sudah dewasa yang dikerjakan misalkan keluar darah, yaitu keluar darah. Tapi kalau hanya misalkan keiris pisau saja itu tidak membatalkan puasa ya. Yang pasti yang makan dan minum dengan sengaja itu sangat membatalkan puasa. Dan harus dijaga juga ketika berbicara di bulan suci Ramadan. Jadi harus berbicaranya yang baik-baik. Jadi tadi yang membatalkan puasa secara zahir ya, makan dan minum dengan sengaja. Kalau muntah disengaja betul. Muntah disengaja itu batal. Misalkan muntah gitu ya, itu nggak boleh. Mulutnya dikorek-korek itu nggak boleh karena dia membatalkan puasa karena sengaja. Tapi kalau tidak disengaja boleh ya, boleh berpuasa terus. Kalau tadi kan yang membatalkan puasa secara zahir ya, ada nggak sih amalan yang membatalkan pahala puasa Ustazah? Dia puasanya nggak makan nggak minum, tapi misalkan dia marah-marah ke dia atau berbohong atau ngomongin orang, nah itu pahala puasanya gimana Ustazah? Pahala puasanya pasti berkurang ya. Pasti itu tidak utuh. Karena apa? Karena ketika kita berpuasa kita harus menjaga hawa nafsu. Pertama tadi kan makan dan minum, kemudian hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Dari berbicara kotor. Kita tidak boleh marah-marah kepada kedua orang tua, tidak boleh marah-marah kepada kakaknya atau adiknya. Maka itu akan mengurangi pahala puasanya ya. Tidak batal tapi mengurangi pahala puasanya. Karena apa? Ada hadisnya tuh. Hadis bicara yang baik saja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya. Jadi bicaralah yang baik saja ya. Jadi kalau barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, falyaqul maka katakanlah yang baik atau diam. Misalkan aku kan lagi puasa, aku nggak mau ngomong yang jelek-jelek. Nah, jadi diam aja udah. Diam, nggak usah bicara apa-apa. Nah, tadi kan sudah diingatkan ya sama Ustazah Khairia. Semoga yang di rumah adik-adik semua ingat ya, jangan sampai kita capek-capek puasa menahan lapar, haus ya, tapi pahala puasa kita berkurang gara-gara berbohong, gara-gara marah, gara-gara ngomongin orang, rebutan mainan gitu ya Ustazah ya. Jadi kan sayang ya puasanya, sayang banget berkurang. Udah dari pagi sampai sore. Cuma karena misalkan hanya berebut makanan doang, marah-marah dah gitu. Jadi nggak boleh ya. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Ustazah Khairia sudah berbagi ilmu pada hari ini ya. Semoga silahkan anak-anak di rumah dicatat ya. Tadi kenapa kita wajib berpuasa ya. Kemudian emang apa sih puasa itu? Ya, silakan ya dicatat di rumah, kemudian dijawab ya. Nanti
setelah itu dikirimkan ya Iya. ke wali kelasnya masing-masing ya. Jadi Ustazah ulangi nih, kenapa kita wajib berpuasa, apa dalilnya ya, betul. tadi sudah Dalilnya dibahas apa? disampaikan oleh Ustazah Aulia. Kemudian yang kedua, apa itu artinya puasa. Nah ya pasti tadi yang sudah mendengarkan menyimak pasti tahu. Kemudian yang ketiga, syarat wajib puasa itu apa saja ya, tadi ada berapa yo ya. Nah silahkan dicatat. Kemudian rukun puasa itu apa saja ya, sebutkan. Dan yang terakhir ya, apa saja yang membatalkan puasa. Nah jadi itu tugas untuk sahabat hari ini ya, dicatat ya di bukunya masing-masing, kemudian nanti dikirimkan ya saja ke wali kelasnya ya. Alhamdulillah materi kita pada hari ini sampai sini ya. Terima kasih banyak Ustazah Khairia. Semoga semuanya berpuasa mendapatkan pahala yang berkah ya, yang berlipat ganda, dan juga Allah akan kumpulkan kita di surga Firdaus. ya, surga Firdaus. Dan juga untuk orang-orang yang berpuasa Allah kumpulkan di surga Ar-Rayyan ya, insyaallah. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.